juga ada di komentar sebelumnya. Komentar Pak terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini yang dipermasalahkan. Oh, itu biar aja, biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel, punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Thank you. Ini satpam saja kalau jelasnya kayak gini. Dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Kita nih ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga, hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Malah itu akan bisa apa? Membalikkan opini publik sekaligus yang menjungkirkan para penuduhnya. Jokowi malah naik. Kalian ini pembohong nih biasanya asli. Bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles. Yang penjelasan rektor UGM itu, maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau membicarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Buntut klarifikasi UGM dan memberikan sebuah pernyataan bahwa ijazah Jokowi asli dan Jokowi adalah alumni UGM. Memang UGM adalah lembaga yang sah untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Akan tetapi komentar masyarakat masih sangat miring sekali, bahkan masyarakat semakin tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli karena UGM memberikan klarifikasi secara sepihak, tidak melibatkan pihak yang bertentangan atau pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Masyarakat butuh bukti, bukan narasi. Itu kebanyakan komentar dari masyarakat. Terjadi di UGM itu, UGM telah sengaja menjadikan dirinya dari satu institusi ilmiah, universitas, menjadi institusi satuan keamanan, satpam. Dan Banyak satpamnya memang. Ya, banyak banget. artinya saya mendengar penjelasan dari juru bicara ya, Sivitas Akademika. Nah, dari poin-poin yang dia jelaskan, ini bukan penjelasan satu lembaga akademis. Ini satpam saja kalau jelasnya kayak gini. Itu kemudian kebetulan saya juga setelah mendengar itu belum lama ini kan rektor UGM juga memberikan penjelasan ada 10 poin. Ini Sebelum kita ngobrol ini kan, jadi loh, ini rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. Nah, ini parah nih. Tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia. Saya pernah menulis dalam tulisan saya, UGM itu harus mendedikasikan beberapa halaman di website dia untuk show, kasih pengantar, tunjukkan frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik ya dari perdebatan wacana itu harus semua bisa dijawab, bukan hanya dengan wacana, tapi tunjukkan dengan bukti, fotokopian di-upload, link juga bisa diklik. Nah, itu ciri-ciri universitas yang ilmiah yang modern. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga, hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya.
Nah, ini sangat menyedihkan. Kalau UGM sudah seperti itu, bagaimana juga dengan kampus-kampus lainnya? Tapi saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotannya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah terkait ijazah Jokowi. Betapapun kan dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat, mungkin tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa, tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya, itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahu lah, bukti itu lebih bertenaga, lebih powerful ketimbang hanya perkataan gitu. Evidence based fakta gitu. Nah, itu yang membuat saya prihatin, karena kalau memang UGM ini dan Sivitas Akademika ini memang betul-betul punya etos itu dan tidak punya rasa bersalah, attitude-nya sebenarnya tidak seperti itu. Mereka dengan simple bentuk tim fact finding. Nah, tim fact finding itu kerja sekian lama, kemudian melaporkan ke rektorat, hasilnya ini. Temuan fact findingnya dipublish di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Kesimpulannya bisa jadi, kesimpulannya ternyata betul. Jokowi pernah dapat ijazah tapi hilang misalnya. Misalnya kayak gitu. Saya punya 3 skenario memang. Satu, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi ijazahnya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah tapi tidak selesai, drop out karena milih jadi tukang pelitur kan. Nah, jadi bisnis kayu lebih menguntungkan ketimbang insinyur perkawinan. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Nah, saya itu cenderung kedua ya sebenarnya. Kalau feeling saya melihat attitude Jokowi dan bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles gitu. Yang tidak menunjukkan etos sebuah perguruan tinggi atau institusi ilmiah, baik yang sudah ketika dia memadamkan acara sampai itu kan seperti kalau itu dulu biasa dilakukan era Orde Baru, Kodam atau Satpam atau yang penjelasan rektor UGM itu maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Ini parah nih. Jadi ada humas yang canggih ya, level corporate gitu. Tapi dia itu level kecamatan yang menjelaskan begitu basic, begitu tidak jelas, begitu kabur, mengulang-ulang pernyataan yang boring, dan itu tidak menunjukkan seorang yang profesor menurut saya. Nah, apapun dalih yang sekarang sedang dilakukan oleh UGM, kubu Jokowi, Parcok, itu kan soal waktu aja, terungkap semua. Ya, artinya bisa terungkap, ternyata Jokowi punya ijazah asli beneran. Jadi kalau dia punya ijazah asli, kemudian memainkan semua drama nggak bermutu ini, berarti memang ini perilaku psikopat. Tapi saya punya feeling attitude UGM. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Ini katakan ambisi, kekuasaan, serta banyaknya kebohongan Pak Jokowi. Terlalu banyak makan korban. Ya, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Ya, kalau termul itu tak perlu dipercaya. Rata-rata pembela kebohongan. Ya, rakyat yang dipikir waras pasti dukung Rismo duduk untuk mencari kebenaran dan keadilan. Ya, no debat ya. Nah, no omong-omong, tunjukkan saja ijazahnya. Nah, copot Pratikno, Pak Sigit, Rektor UGM, dekat perhutanan UGM. Mereka semua lindungi Jokowi. Ya, siap
Bang Rismo duduk kejujuran, kuncinya Allah melindungi pahlawan kebenaran. Nah, kalau UGM memang ijazah Jokowi asli, tinggal ya ijazah dilihatkan ke publik, jangan omong-omong aja yang dikatakan. Nah, tangkap Mulyono selesai masalah. Nah, saya heran ya, 10 tahun negara jadi hancur setiap anak buah Pak Jokowi korupsi. Ujungnya pasti dalamnya ada nama Jokowi. Contoh sekarang Noel, terus dana haji, kayaknya belum yang lainnya. Nah, jadi yang buat gaduh Jokowi udah berapa tahun ya nggak mau nunjukin jasanya asli. Ya, Ova lepaskan saja kasus Jokowi ke ranah hukumnya, karena itu tanggung jawab pribadi Jokowi, bukan UGM ya. Ova akannya menjadi aib seumur hidupmu bila melancurkan diri bela Jokowi pemilik ijazah palsu. Ya, UGM sangat buruk dan menyebarkan berita fitnah. Ya, bertobatlah para pembohong dan terlebih lagi para pendukung kebohongan. Ya, demikian yang membuat gaduh mereka yang takut ya aibnya terbongkar. Itulah Rektor Ova Emilia, pilihan Jokowi yang bikin susah UGM. Nah, Pak Jokowi ya tunjukin ijazahnya sajalah, selesai masalah itu. Ya, apa sih? Tinggal nunjukin lah ijazahku ya. Kok susah amat? Rupanya senang negara ini gaduh terus. Aneh manusia ini. Ya, demikian. Rektornya masih cuap-cuap ya. Ngomong saja tanpa bukti. Rektor UGM ini lulusan mana ya? Ya. Saya lulusan UGM tahun 1990. Yang saya alami UGM itu sangat ketat ya, dengan aturan akademis yang tidak sembarangan meluluskan mahasiswanya. Ini skripsi yang tidak ada tanda tangan dosen pengujinya. Kok bisa punya ijazah? Pas foto berkacamata tidak dibolehkan untuk ijazah, dan foto yang ada di ijazah sangat tidak mirip dengan Jokowi. UGM betul-betul omong-omong doang ya. Rakyat nggak percaya, ayo Ova Emilia tunjukkan ijazahnya. UGM pasti bela Jokowi. Nah, alhamdulillah ya, satu persatu kebohongan yang ditutupi ya terbongkar dan terungkap. Hidup Bang Roy duduk tetap semangat. Nah, memang ya dibuat Mulyono biar negara ini gaduh terus menerus ya untuk merusak pemerintahan Pak Prabowo. Demikian dilematis ya kebohongan di institusi pendidikan yang dibungkus rapi. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 kali. Kini bau busuknya menyegat seluruh elemen rakyat kita. Ya, Pak Jokowi ya mempermalukan dirinya sendiri karena tidak mau memperlihatkan ijazahnya ke publik. Nah, negara Indonesia, KPU, DPR, MPR, hukum yang terkait penerimaan pendaftaran pilihan presiden, orang-orangnya rapuh iman, akhlak bisa kecolongan, administrasi tidak diteliti, dicek dengan jeli. Akhirnya terjadi gaduh saat ini. Ada berapa tahun nggak selesai-selesai. Makanya untuk pilihan presiden yang akan datang berjalan dengan baik dan jujur, wajib dicek ya, diteliti dengan baik dan benar. Janganlah hati ya, iman dan akhlak. Jangan tergiur uang besar ya. Semua manusia begini kaya. Nah, terutama rakyat takutlah pada Allah. Nah, Indonesia takkan pernah
bangkit dan berubah ke lebih baik selama kepejabatannya, dan kebohongan ditutupi karena pentingnya pribadi dan kelompok. Lebih baik jujur agar jadi pembelajaran ke depan agar tidak lagi terjadi di masa mendatang, dan hukum tegak lurus berdasarkan ajas kebenaran. Ya, orang berpendidikan tinggi tapi rakus uang demi jabatan mau jubilah. Nah, mudah-mudahan angkatannya Jokowi bisa berani berkata benar dan tegas tentang kasus ini. Ya, bukan berdasarkan order. Nah, maaf untuk UGM, udah terima fulus seluruh dari tak sapu sappan. Semua dosen sampai rektor tertinggi terima duit dari Raja Jawa tidak terhitung ya. Saat ini untuk bangkrut duit NKRI 100-nya. Kasihan anak cucu kita semua, amit-amit rakyat tidak tahu apa-apa, malah orang cerdas cendekiawan buat melarat. Nah, siapapun orang yang memperoleh ijazah dengan cara yang benar sesuai prosedur pasti akan menunjukkan ya, karena tidak mungkin akan dinyatakan palsu. Ijazah Jokowi saya yakin demi Allah ijazahnya palsu tapi mau dinyatakan asli. Salam dari NKRI, harga mati kita.